Shalom, jemaat Tuhan dimanapun Bapak dan Ibu saudara-saudari berada saat ini. Kami di sini mengucap syukur bahwa semuanya dapat beribadah, semuanya dapat sehat, semuanya dapat diberkati oleh Tuhan. Sebelum itu ada satu ayat dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayat yang 5 sampai yang ke-6 berkata demikian. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebelum kita mengawali ibadah kita, mari kita sama-sama satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami tempat ini Tuhan. Atas setiap penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam setiap kehidupan kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan memuji Engkau, kami akan memuliakan Engkau Tuhan. Engkau boleh berkati kami, agar apa yang kami nyanyikan, agar apa yang kami naikkan kepadamu Tuhan berkenan di hati-Mu. Kami serahkan Tuhan jalannya pada kami dari awal hingga akhirnya tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Satu hal yang kami rindukan ya Tuhan, hanya selalu berada di dekat-Mu. Lebih dalam lagi Tuhan, kami menaikkan sembah kami, pujian kami. Satu hal yang kami rindukan Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku satu hal yang kami rindukan ya Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa.
ucapan syukur Tuhan hanya bagimu Yesus. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Tuhan, ini setiap anak-anak-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Yesus. Yang pada 1 minggu ke belakang Tuhan, atau 1 bulan ke belakang Tuhan, kami banyak Tuhan melakukan dosa di hadapan-Mu Yesus. Kami memohon ampun Tuhan atas semuanya Yesus. Kami tahu kami tidak layak Tuhan. Kami tahu kami tidak berkenan di hadapan-Mu Yesus. Tapi melalui minggu-minggu penantian ini Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami yang tangan-Mu Yesus. Engkau yang perbaiki setiap kami. Engkau yang boleh layakkan setiap kami Tuhan. Agar kami Tuhan boleh bersama-sama Tuhan menikmati kasih-Mu Yesus. Agar kami boleh bersama-sama Tuhan menikmati berkat yang Kau berikan Tuhan. Kami memohon ampun atas semuanya Yesus, atas semua yang kami lakukan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang Maha Pengasih. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang sayang bagi setiap kami. Mari jemaat Tuhan, kita mau sama-sama naikkan doa yang selalu diajarkan Tuhan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berikan sorak-sorai yang mulia bagi nama Tuhan. Haleluya. Hai dunia, gembiralah, sambutlah Rajamu, karena Yesus telah lahir. Haleluya. Hai dunia, gembiralah dan sambutlah Rajamu. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, alukanlah, Rajamu menebus kami. Rajamu
Mari kita berikan sorak-sorai yang mulia bagi nama Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang menuntun kami Tuhan, Engkau yang menguatkan kami. Karena Engkaulah Allah, karena Engkaulah Allah yang Immanuel, Allah beserta kami. Kau ada dimanapun ku ada, menuntun, menopang, menguatkanku. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, Tuhan Kau nyata di hidupku. Kau besertaku, ku aman dalam-Mu. Kau penyelamatku, hidupku aman di dalam-Mu. Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Dimanapun ku ada,
Engkau Allah yang bersama kami Tuhan. Kau besertaku, ku aman dalam-Mu. Pada Minggu Adventus ketiga, kita akan menyalakan lilin ketiga yang memiliki pesan sukacita, yaitu sukacita seperti yang dinyanyikan para malaikat saat mendengar berita kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Shalom, puji Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan sekali lagi untuk bersama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan. Marilah sebelum merenungkannya kita bersama-sama berdoa, memohon Tuhan membimbing dan menolong kita semua. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan telah menolong kami semua untuk datang bersama-sama merenungkan sebagian firman Engkau. Kiranya Tuhan menolong kami semua dapat fokus. Dan Tuhan juga menolong hamba Engkau yang penuh kekurangan ini. Pakailah Tuhan supaya bisa menjelaskan dengan baik. Dan tolong kami semua supaya bisa merenungkan dan mau percaya firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari kitab Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Saya akan membacanya. Matius pasal 1 ayat 18-25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati yang tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kalender gereja, hari ini tanggal 13 Desember adalah Minggu Advent yang ketiga. Seperti diketahui ada 4 Minggu Advent sebelum Natal dan sebelum kita menyambut hari Natal itu. Pada Minggu Advent yang ketiga, yang ditekankan adalah sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biasanya sebelum atau sesaat setelah kelahiran seorang bayi, orang tua sudah memikirkan nama yang akan diberikan pada bayi yang baru lahir itu. Tentu para orang tua mempunyai alasan tersendiri mengapa memilih nama yang diberikan untuk anak-anak mereka. Untuk kelahiran Tuhan Yesus, Tuhan Allah sendiri yang memilih dan memberi nama untuk Tuhan Yesus. Di Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23 disebut ada 2 nama. Yang pertama yaitu Yesus, seperti yang dikatakan malaikat pada Yusuf dalam mimpi. Matius pasal 1:21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan namakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Nama yang kedua adalah Immanuel, seperti yang telah dinubuatkan dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nubuatan di Yesaya itu digenapi di Matius pasal 1 ayat 22 sampai 23. 22 dikatakan hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat kedua nama itu dalam 3 poin. Pertama, konteks. Kedua, arti nama itu secara harfiah. Dan ketiga, artinya bagi kita semua. Sekarang, marilah kita melihat yang pertama, konteksnya. Apa konteks atau latar belakangnya diberikan nama seperti itu? Kalau kita melihat di sini, konteksnya menyebutkan bahwa kelahiran anak ini adalah supernatural, yaitu tidak biasa, nggak seperti orang biasa. Karena yang akan melahirkan anak ini adalah anak darah yang belum menikah. Di sini menceritakan ada sesuatu yang luar biasa. Kelahiran Tuhan Yesus dari permulaan menunjukkan bahwa seorang anak darah melahirkan, yaitu menunjukkan akan ada sesuatu yang luar biasa. Anak Allah telah lahir. Ya, Tuhan telah menerutkan tangannya bahwa anak lahir ini adalah Tuhan menyertai. Karena dialah sendiri Allah yang telah mengirimkan putranya ke dalam dunia ini. Kalau kita melihat di Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 yang kita telah baca, telah melihat di sini ini hal apakah dari supernatural itu. Dilihat Maria dan Yusuf saat itu bertunangan. Kita semua tahu zaman sekarang orang bertunangan itu ya biasa, yaitu selangkah sebelum menikah. Dan dikatakan kalau seorang sekarang ini bertunangan, kalau nggak jadi itu nggak perlu bercerai karena belum menikah. Karena belum secara legal menikah. Tapi
Tetapi zamannya Tuhan Yesus, waktu Maria dan Yusuf itu, Yesus sebelum lahir, nah itu zaman itu, waktu orang bertunangan itu sudah dianggap secara legal mereka ini sudah menikah. Maka disebutkan hubungan mereka itu sudah seperti suami istri, tetapi tidak hidup sebagai suami istri. Seperti dikatakan di ayat 19 dan 20. Dikatakanlah Yusuf suaminya sudah disebut. Orang yang tulus hati dan tidak mau mencemparkan nama istrinya. Jadi meskipun bertunangan sudah disebut suami istri, tidak mau mencemarkan namanya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Dengan kata lain, dianggap sudah suami istri secara legal. Di sini dikatakan, waktu Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf, dikatakan, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Juga dikatakan di sini adalah Maria sebagai istrinya. Dengan kata lain, zaman itu orang bertunangan itu sudah dianggap suami istri secara legal. Tetapi belum ada upacaranya untuk suami istri. Jadi mereka tidak boleh hubungan seksual sebagai suami istri. Nah, saat itu karena dianggap pertunangan itu adalah suatu yang sudah legal, maka kalau orang pada masa bertunangan itu ada satu yang tidak setia, maka dikatakan ini bisa pernikahan atau pertunangan itu sudah bisa diceraikan. Nah, karena apa? Zamannya saat itu, hukum Musa ada hukum yang sangat keras. Di Ulangan pasal 22 ayat 23 sampai 27 dengan jelas dikatakan pada waktu itu orang kalau ada seorang gadis yang perawan dan yang sudah bertunangan, jika bertemu seorang laki-laki dan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah gadis itu dan pemuda itu dilemparin batu sampai mereka meninggal. Karena dianggap tidak setia, dan gadis itu kalau di kota bisa menjerit-jerit, berteriak, minta tolong. Tetapi dikatakan, kalau terjadi di padang yang sepi, dan gadis itu diperkosa oleh laki-laki, maka yang akan dibunuh itu hanya laki-laki saja. Yang perempuan tidak dibunuh, karena dianggap dia tidak bisa berteriak-teriak, tidak ada orang yang bisa minta tolong. Dengan kata lain, dianggap di sini bukan dia tidak setia, tetapi ini karena perbuatan yang jahat dari laki-laki. Di sini menunjukkan orang yang bertunangan zaman itu sudah sebagai suami istri secara hukum, secara legalnya ini. Nah, kita sekarang melihat apa yang terjadi dengan Yusuf dan Maria saat itu mereka berdua itu bertunangan. Jadi waktu Yusuf melihat bahwa Maria ini sudah hamil, dia pikirannya ini adalah perbuatan yang gak setia. Maka dikatakan Maria perawan hamil dari Roh Kudus, ini dia sudah hamil tapi Yusuf tidak mengerti. Nah, di sini bahwa yang membuat Maria hamil itu bukan karena tidak setia, tetapi dari Roh Kudus. Dikatakan di Matius pasal 1:18, kelahiran Tuhan Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, di sini menunjukkan bahwa Maria itu masih perawan. Dan waktu Yesus itu dilahirkan. Jadi sesuatu yang supernatural yang bisa lahir tanpa hubungan suami istri. Di sini menunjukkan Tuhan itu sudah sejak semula Tuhan Allah sudah ada di tangannya membimbing
Tuhan Yesus yang mau datang ke dunia ini menjadi manusia. Yusuf tidak tahu bahwa yang dikandung Maria itu dari Roh Kudus, sehingga dia sebagai orang yang benar dikatakan tidak mau ribut-ribut mengatakan kejelekannya Maria ini itu, tapi secara diam-diam mau menceraikan. Di sini menunjukkan karakter Yusuf, orang yang baik, nggak mau merusak orang. Dia orang yang tulus hati dikatakan di Alkitab. Selain itu dikatakan dia adalah orang yang benar. Di sini dikatakan Tuhan ini menunjukkan bahwa kepada kita bahwa Yusuf ini adalah orang yang hidup menurut hukum kehendak Allah itu kepada kita semua. Yusuf itu suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama Maria istrinya itu. Jadi dengan kata lain, tidak mau dicemarkan di depan umum. Dia hanya mau diam-diam ini menunjukkan orang yang sangat baik. Dan dia orang yang mempunyai karakter yang baik. Biasanya orang lalu mulutnya ini mengatakan seluruh dunia, kamu tahu si A, kamu tahu si ini. Yusuf bukan begitu, dia diam-diam. Nah, dengan perbuatan tindakannya yang seperti itu, Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan menyatakan diri pada Yusuf di dalam mimpi. Tidak usah takut bahwa ini siapakah Maria itu yang dikandungkan itu. Bukan dari perbuatan yang tidak baik, tetapi karena ada Roh Allah. Jadi Allah mengatakan gak usah diceraikan. Dan ditunjukkan di dalam mimpi di pasal 1 ayat 18-25 di sini kelahiran Tuhan Yesus dikatakan malaikat Tuhan menampakkan diri bahwa ini Roh Kudus yang membuat Maria ini hamil. Nah, di sini Maria dan Yusuf ini, pertunangan mereka ini, lalu dikatakan oleh malaikat Tuhan, ambillah Maria ini sebagai istrimu. Dan dikatakan, tidak usah takut. Di sini adalah dikatakan bahwa yang dikatakan oleh malaikat, jangan takut. Ini seperti yang dikatakan oleh malaikat Tuhan pada penampakan-penampakan yang banyak. Jangan takut, jangan khawatir mengambil Maria sebagai istrimu. Di sini mengatakan kepada kita, Yusuf ini sebagai orang yang benar ini, meskipun dia mau melakukan sesuatu yang dia ini menurut dia diam-diam karena Maria bersalah, tapi dia juga mau mendengarkan Tuhan. Nah, Yusuf adalah orang yang mau taat kepada Tuhan. Dan dia tidak harus melakukan keputusannya sendiri, tapi mau taat, patuh kepada keputusan Tuhan. Dia memilih patuh kepada Tuhan, bukan kemauannya sendiri. Dan dia percaya kepada Tuhan. Dan dia percaya bahwa Tuhan yang mengatakan di dalam mimpinya itu adalah Tuhan yang benar. Dan Yusuf percaya kepada pesan Tuhan. Dan dia lalu menerima Maria. Dan dia juga mau taat memberikan nama kepada Yesus. Bapak Ibu sekalian, perbuatan Yusuf ini memberikan nama itu adalah kalau kita semua saya memberi nama. Tapi zaman itu kalau seorang ayah memberi nama pada anaknya menunjukkan bahwa dia ini mau menerima di dalam garis keturunannya. Kalau kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan sejak dahulu bahwa akan lahir dari keturunan Daud. Dan di sini Yusuf adalah keturunan Daud. Maka dengan menamakan ini oleh Yusuf menamakan, maka dia ini menerima bahwa Yesus ini dalam garis keturunan Daud juga. Di
Di sini dikatakan bahwa Maria dan Yusuf, meskipun sudah mau menerima sebagai suami istri, mereka tetap tidak mau berhubungan. Dikatakan setelah itu barulah Yesus lahir, baru ada keluarga yang lain, anak-anak yang lain. Di sini kita melihat bahwa sejak semula dikatakan kita semua ini mau belajar seperti Yusuf yang patuh, yang benar, dan juga dikatakan dia ini mau menerima, ini menunjukkan sejak semula dia ini mau mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita di dalam masa ini mau belajar sebagai orang yang mau mendengarkan dan taat kepada Tuhan. Sekarang, bagaimanakah dengan keadaannya mereka? Sekarang kita melihat bahwa Tuhan yang sudah bekerja di hatinya Yusuf dan Maria, kini Tuhan juga memberikan arti nama yang diberikan. Apakah artinya secara harfiah? Kalau di Matius, nama yang diberikan itu adalah Yesus dan Immanuel. Kalau Yesus itu dikatakan Yesus, itu dikatakan ada hubungan dengan Yesua, yaitu hubungannya kalau bahasa Inggrisnya Joshua. Nah, di sini ini Yesus, Joshua, Yesua ini mengatakan kalau kita melihat dia ini Yosua adalah yang meneruskan Musa memimpin, dan dikatakan Tuhan akan menyertainya. Dikatakan Yosua pasal 1 ayat 9, Tuhan menyertaimu. Kalau kamu ini pergi berperang, kamu pergi di mana saja, Tuhan menyertaimu. Nah, ini penyertaan Tuhan ini sudah disebutkan sejak zaman dahulu. Yosua pasal 1:9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kejut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, inilah yang dikatakan di Matius pasal 1:23. Sesungguhnya anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Tuhan menyertai kita. Jadi nama Yesus itu juga saat itu juga populer. Banyak orang juga dinamakan Yesus zaman itu. Kalau kita melihat di Kolose pasal 4:11, dikatakan salam pula dari Yesus yang bernama Yustus juga. Dan di sini ada dikatakan bahwa zaman itu banyak orang menggunakan nama Yesus. Menunjukkan bahwa Allah ini mau menjadi manusia biasa. Yaitu mau merendahkan diri. Menggunakan nama yang biasa. Bukan nama yang muluk-muluk, tapi yang orang semua kenal. Jadi Tuhan Yesus diberi nama. Waktu itu kalau kita lihat juga di dalam Lukas pasal 3:29. Anak Yesua, anak Eliezer. Di situ Yesua, di situ tuh Yesus. Nah, jadi dikatakan sabjani itu banyak orang menggunakan. Dan kalau kita melihat penulis Bapak Gereja yang pada permulaan Yosefus mengatakan dikenal ada 20 orang yang zaman permulaan itu ada namanya Yesus juga. Di sini menunjukkan bahwa juru selamat kita ini memang sungguh-sungguh menjadi manusia, diam di antara kita. Nah, sekarang kita melihat kalau sudah namanya Yesus itu, namanya itu artinya apa? Yesus sebetulnya artinya adalah Tuhan menolong. Di sini dikatakan juga kita melihat Tuhan menolong ini juga dikatakan di Matius itu dikatakan
Tuhan menyelamatkan. Jadi dengan kata lain Yesus ada artinya juga ini sebagai Mesias yang dikirim oleh Allah Bapa untuk menyelamatkan kita semua umat yang berdosa. Dengan datangnya Yesus ke dunia ini. Untuk apa? Menyelamatkan kita semua. Kita semua orang berdosa. Tuhan datang untuk mau menyelamatkan. Siapa percaya Yesus akan diselamatkan. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu memberikan kita semua kesempatan untuk mau dibasuh dosa-dosa kita dan diambil dosa kita kalau kita mau percaya. Nah, selain itu, nama yang kedua adalah Immanuel. Artinya apa? Tuhan menyertai kita. Apa artinya bagi kita memiliki Allah yang menyertai kita? Mengatakan ini adalah janji pernyataan Tuhan itu digenapi. Tadi saya sudah katakan bahwa yang dijanjikan, dinubuatkan di Yesaya, digenapi di Matius. Ini kita melihat manusia itu sering berjanji, sering kali nggak ditepati. Tapi Tuhan kalau sudah berjanji itu ditepati. Tuhan dapat dipercaya. Janjinya yang diberikan oleh Tuhan itu di masa Yesaya digenapi di masanya pada waktu Tuhan Yesus lahir di Matius. Selain itu, Tuhan juga menyatakan bahwa Tuhan itu selain menggenapi, Tuhan juga menyatakan kepada kita semua bahwa Tuhan ini adalah anak Tuhan yang dapat dipercaya. Tuhan yang dapat dipercaya karena apa yang dikatakan itu bukan sembarangan. Kita bisa mempercayai karena Tuhan tidak lupa kepada janjinya kepada kita. Kita sebagai manusia kadang-kadang lupa, Tuhan tidak lupa. Dan Tuhan ini mau memberikan kepada kita apa yang Dia janjikan sesuai dengan waktu Tuhan. Inilah hal yang lain. Kadang-kadang kita mau waktu kita sendiri. Tapi Tuhan mau menggenapi itu sesuai dengan waktu Tuhan sendiri. Bukan waktu yang kita tentukan. Tuhan ada waktunya Tuhan. Di sini dikatakan janjinya itu di Yesaya di abad ke-8 sebelum Masehi. Dah begitu lama pada waktu Tuhan Yesus lahir. Nah ini sampai begitu lama, tapi itulah waktu Tuhan. Bukan waktunya kita semua. Maka kita perlu bersabar dan terus percaya bahwa Tuhan ini menggenapi janjinya dan dapat dipercaya. Marilah kita tidak melupakan bahwa Tuhan dapat dipercaya. Tidak melupakan. Dan Tuhan dapat dipercaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, selain itu apa yang kita pelajari? Bahwa Tuhan menyertai kita itu. Serta janji pernyataan Tuhan ditepati sesuai dengan waktu Tuhan. Ini tergantung kedaulatan Tuhan sendiri kapan mau menggenapi. Kita hanya perlu percaya. Selain itu apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu lakukan ialah kita mau menjalankan apa yang Tuhan kehendaki kepada kita. Yaitu kita mau berjalan bersama Tuhan. Dengan hal apakah? Kita ini tahu Tuhan yang Maha Tahu, yang menubuatkan kepada kita ini kita mau menjalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yaitu mau melakukan perintah Tuhan. Tuhan sungguh-sungguh menyertai kita dalam segala keadaan sepanjang masa. Janji pernyataan Tuhan itu bukan hanya dalam masa tertentu, tapi sepanjang masa. Pernyataan Tuhan itu adalah kabar baik yang sudah dikatakan pada Tuhan. Itu sejak zaman dahulu sudah dinubuatkan. Dan juga sudah dipersiapkan oleh Tuhan.
Janji Tuhan itu sepanjang masa. Dan Tuhan ini janjinya juga ini ditepati. Dan Tuhan ini janji penyertaannya juga dalam segala keadaan. Dalam keadaan yang lancar, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang terang, dalam keadaan yang gelap, dalam keadaan yang kita ini merasakan di jalan yang lurus atau di jalan yang berliku-liku, Tuhan menyertai kita. Oleh sebab itu, percayalah kepada Tuhan. Di masa sekarang ini, kita ini mau percaya Tuhan menyertai kita dalam segala keadaan. Tuhan menyertai kita sepanjang masa. Tuhan menyertai kita ini sesuai janjinya. Tuhan menyertai kita ini. Menjanjinya sebelum Tuhan naik ke surga, aku akan menyertai engkau sepanjang masa. Dan Tuhan menyertai kita ini. Menepati janjinya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Penyertaan Tuhan dinyatakan dengan datangnya Tuhan kepada kita semua sewaktu hari Natal. Marilah kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang mau percaya pada Tuhan. Sebagai pengikut Tuhan, terus mau berjalan bersama Tuhan. Menghadapi apa saja di depan kita. Karena ada penyertaan Tuhan. Kita bisa ada ketenangan hati. Ada penyertaan Tuhan, kita bisa mempunyai hati yang mau bersuka cita. Kita juga mempunyai hati yang bisa mau mempunyai dan menenangkan diri. Marilah kita datang kepada Tuhan. Percaya akan janji penyertaannya. Dan tidak putus asa. Dan tidak kecewa karena Tuhan menyertai kita. Marilah kita datang berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Engkau menyertai kami semua. Engkau datang sebagai Immanuel yang sudah dinubuatkan sejak zaman Nabi Yesaya. Dan bahkan sudah dipersiapkan sejak Adam Hawa jatuh. Engkau sudah mempersiapkan. Tuhan akhirnya dengan waktu Tuhan sendiri, Tuhan Yesus datang ke dunia. Tuhan, Engkau menepati janji Engkau. Dan Tuhan, Engkau juga menyertai kami semua. Supaya di dalam sepanjang masa kehidupan kami semua mau percaya bahwa Tuhan menyertai. Dalam segala keadaan Tuhan pun menyertai. Bantulah kami semua Tuhan. Supaya tidak bimbang, tapi tetap percaya. Di dalam masa-masa Tuhan, Natal ini, kami tetap percaya penyertaan Tuhan. Dalam masa yang sulit ini, Tuhan menyertai. Terima kasih, kuatkan anak-anak Engkau semua. Percaya Tuhan beserta. Dalam nama Yesus Kristus doa syukur. Amin. Mari kita sama-sama nyanyikan Immanuel. Immanuel,
Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah-ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap bulan pada minggu terakhir. Memasuki bulan Desember, baik gereja pusat ataupun cabang-cabang GBT Kristus Pelepas Malang akan mengadakan ibadah Natal secara online. Berikut adalah jadwal ibadah-ibadah Natal baik pusat ataupun cabang-cabang GBT Kristus Pelepas Malang. Tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBT KP. Tidak lupa juga kita mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 0344001356 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di handphone Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Di masa pandemi ini, GBT Kristus Pelepas Malang tidak mengedarkan amplop khusus persembahan untuk Natal, mengingat dampaknya pada warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang. Bagi warga jemaat yang tergerak untuk mendukung keperluan Natal, dapat melakukan transfer di rekening-rekening persembahan gereja dengan cara memberikan catatan untuk Natal pada saat transfer. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan telah memimpin ibadah Minggu Adventus yang ketiga. Terima kasih ya Bapa, karena Tuhan telah memberitakan berita sukacita kepada kami. Kami diingatkan kelahiran Yesus Raja Penyelamat yang disebut Immanuel, Allah menyertai kami. Tuhan, kami diingatkan bahwa inilah penggenapan dari janji Tuhan yang telah dinubuatkan sejak perjanjian lama. Tuhan, kami diingatkan bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat yang adalah anak Allah. Karena lahir bukan dari hubungan manusiawi. Dan juga anak Daud, karena memang menurut keturunan Raja Daud. Karena itulah Mesias yang sejati. Mesias dari keturunan Daud yang benar-benar dapat menyelamatkan umat dan tidak lagi mengecewakan seperti Mesias-Mesias raja-raja di perjanjian lama. Tuhan, karena itu bantu kami untuk mengingat janji Tuhan, agar kami tetap memegang janji Tuhan apapun yang terjadi dalam segala keadaan. Tuhan Allah menyertai kami. Karena itu Tuhan, berilah agar kami memegang firman Tuhan ini, memegang janji Tuhan ini, dan tidak melepaskannya.
Berkatilah hamba-Mu Pendeta Vivian Susilo, agar pelayanannya makin berkenan dan makin menjadi saluran berkat. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang lain yang ikut dalam persiapan ibadah pada pagi ini. Tuhan juga menguatkan nama-nama yang telah disebut. Mereka yang menunggu pemulihan, kesehatan, penghiburan, yang menunggu Tuhan, lawatan Tuhan. Bapa, tolonglah mereka-mereka yang hari-hari ini terpuruk dan terdampak langsung maupun tidak langsung. Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang sedang mempersiapkan Natal, baik di cabang Pos PI maupun di unit-unit pelayanan. Kiranya semua akan menjadi saluran berkat yang menghibur, menguatkan pada saat-saat kami menghadapi pandemi dan berbagai hal yang kami harus rasakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami terus mendoakan untuk anak-anak Tuhan, baik yang di Sigi maupun di Kota Malang, di seluruh Indonesia ya Bapa. Kami juga mendoakan untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, menteri-menteri di kabinet, pejabat-pejabat legislatif dan yudikatif, untuk Polri dan TNI. Kami menyerahkan semua Bapa agar mereka dapat bertindak bijaksana, mengayomi bangsa, dan melakukan yang tepat untuk membela persatuan dan kesatuan negara kami. Tuhan, kami mohon juga Engkau memberkati semua pemuka-pemuka masyarakat, tokoh-tokoh agama rohaniwan, mereka yang bertugas di bidang medis, agar kami semua bersatu tanpa kecuali, tetap memperhatikan protokol kesehatan, agar Tuhan kami dapat bersama-sama menanggulangi pandemi ini. Bapa, kasihanilah bangsa kami, tolonglah negara kami, juga mereka yang mengalami hal yang sama di seluruh dunia. Saudara-saudari yang terkasih, biarlah sukacita penantian kedatangan Mesias akan mewarnai dan memberikan semangat dalam melaksanakan aktivitas sepanjang minggu. Dan terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.